Jadi gue waktu TK itu nyokap gue bilang, lu udah gila ya. Gue di sekolah nih, gue lagi TK, gue udah selesai tugas nih udah semua. Gue nari-nari di depan itu, nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus mulai dari situ nyokap sama bokap tahu nih gue punya bakat gitu. Jadi mulai 2,5 tahun gue udah nyanyi di gereja. Ikut ini nggak ajang-ajang lain sebelum Idol ya? Sempat ikut. Ada. Gue ngikutin Indonesian Idol Junior. Oh, sempat ikut Idol Junior. Gue season 1 kan. Itu sampai berapa besar? Sampai 5 besar. Gak ada kemarin siapa-siapa. Terus gimana ceritanya bisa ikut? Jadi gue tuh ngeliat, gue tuh iseng-iseng. Gue ngeliat di Instagram nih kan, ada online registrasi. Ya udah gue ikutan aja. Tapi iseng-iseng, tapi cuma formulir doang. Isi formulir, terus nomornya udah ada. Gue tuh rencana pas audisi gak dateng. Jadi emang udah iseng-iseng doang, ngisi-ngisi formulir doang gitu kan. Tau-taunya teman-teman gue, "Mari tuh Indonesian Idol Atan" gitu kan. Terus ya udah bilang, udah ikutan. Nah, jadinya ikutan. Tapi sampai juara 1 pun aku nggak ada mikir kayak gue mesti juara 1, gue mesti nggak ada. Jadi gue yang penting masuk aja udah deh gitu. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana episode-episode sebelumnya bersama teman-teman musisi yang lain? Semoga bisa menginspirasi teman-teman, bisa memberikan gambaran baru dan juga memberikan wawasannya tentang dunia musik yang sedang mungkin gue pribadi jalanin dan juga teman-teman narasumber gue juga jalanin. Nah, semoga kalian tetap sehat-sehat dan juga semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan di episode kali ini gue sudah kedatangan seorang bisa dibilang penyanyi muda, penyanyi pendatang baru, dan dia juga adalah salah satu jawara di festival ajang pencarian bakat di salah satu TV nasional yang sedang booming-boomingnya waktu itu. Nah, sekarang kita akan ngobrol bersama. Udah ada ketawanya aja kayaknya kuncinya di F. Wah, sotoy banget, sotoy. So, di episode kali ini Serundeng sudah kedatangan Maria Simanjuntak. Keren. Maria, thank you banget sudah datang di Moai Studio yang gak seberapa ini. Aduh. Dan juga sudah mengobrol-ngobrol di Serundeng nih kali ini nih. Ini suatu kehormatan nih, salah satu finalis Indonesian Idol, bahkan juara Indonesian Idol yang sudah ada nih. Sebelumnya udah ada senior tuh. Senior udah ada. Noella udah pernah, Regina juga udah pernah. Gitu. Nah, Maria, biasa gue mau mulai pertanyaan gue sama dengan semua narasumber adalah gimana sih waktu masa kecil lu berkenalan dengan musik atau tahu musik gitu? Masa kecil gue ya mulai dari 2,5. Jadi gue tuh waktu kecil tuh udah kelihatan bakatnya nyanyi. Oke. Jadi gue waktu TK itu nyokap gue bilang, lu udah gila ya. Gue di sekolah nih, gue lagi TK, gue udah selesai tugas nih udah semua. Gue nari-nari di depan itu. Jadi gue nari-nari, kan gue masa-masanya lagi film-film Barbie kan. Iya. Terus gue nari-nari aja di situ, terus nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus mulai dari situ nyokap sama bokap tahu nih gue punya bakat gitu. Jadi mulai 2,5 tahun gue udah nyanyi di gereja. 2,5 tahun? 2,5 tahun. Buset, 2,5 tahun? Gimana ceritanya sih itu? Itu masih yang kayak jingle bell gitu. Tapi udah berani nyanyi depan muka orang. Iya bener, 2,5 tahun anak masih malu gitu. Iya, makanya itu masih kecil banget. Nah, habis itu setelah nyanyi di gereja gimana? Baru ikutin les vokal. Awalnya tuh gue ngikutin les piano. Oh, sempat les piano dulu. Sempat les piano. Okay. Cuman gue berhenti di kelas 6. Tapi mulai ikut vokal itu mulai dari kelas 1. Itu SD. 1 SD. Jadi sampai sekarang juga masih, tapi udah jarang lah. Jarang ya. Dan itu di Medan ya? Medan. Ya, jadi oke. Nih. Langsung, tembak langsung. Oh gitu. Jadi berarti maksudnya tapi kan ini adalah rahasia umum ya, maksudnya orang-orang Medan, Ambon. Nah, itu kayaknya kalau nyanyi tuh kayak udah dari lahir ya. Udah dari lahir udah gitu kan. Udah gitu keturunan ya, coy. Enggak perlu les, udah pasti minimal bisa nyanyi. Kalau bagus kan tinggal diasah. Oh gitu. Nah, minimal tuh lalalala udah enggak fales. Iya benar, benar lalalala udah enggak fales. Enggak fales. Minimal ngikutin yang di TV-TV bisa lah. Bisa lah. Oh gitu. Jadi les terus kemudian sekolah SMP SMA. SMP SMA masih les vokal. Masih les tapi vokal. SMA kelas 1 terakhir.
Oh oke. Les vokal. Les vokalnya. Les vokal, tapi sekarang juga masih, tapi kan karena udah jarang kan. Iya udah jarang. Tapi pokoknya sebelum ikutan idol, gue masih les vokal. Oh oke. Setelah idol gue udah jarang. Oh oke. Nah itu lesnya di satu guru yang sama. Satu guru. Selama itu. Tapi kalau piano kan beda. Iya. Kalau vokal gue awalnya tuh dulu gue Purwacaraka. Oh Purwacaraka beda. Tapi karena Purwacaraka tutup, jadi gue ganti ke namanya ada Miss Herlin Siboro. Itu private. Oke. Gitu. Gila itu salah satu berjasa berarti ya. Soalnya sekarang buat teman-teman juga pasti tahu teknik vokal Maria tuh gila banget. Parah. Gila. Nah, abis itu sempat ikut ini nggak ajang-ajang lain sebelum idol ya? Sempat ikut. Ada. Gue ngikutin Indonesian Idol Junior. Oh, sempat ikut Idol Junior. Gue season 1 tapi. Angkatan masih di MNC. Oh iya oke. Itu sampai berapa besar? Sampai 5 besar. Sampai 5 besar. Masih ada di YouTube nggak sih tuh? Gak ada kayaknya nih. Udah dihapus kayaknya. Idol Junior gue sih nggak ngikutin ya. Iya. Dulu ikutinnya Idola Cilik. Tapi gue sempat ikutan juga audisinya tapi nggak lolos. Idola Ciliknya. Oke. Terus gue ikutannya tuh udah banyak sih, Idola Cilik, IMB. Oh ini saya mencari bakat. Oke. Terus nggak lolos ya. Ternyata emang belum jalannya. Iya. Nah kalau ajang-ajang atau festival-festival lokal gitu ikut juga nggak? Ikut. Itu udah kayaknya udah kewajiban. Udah harus ya. Udah harus itu mah udah harus. Gue udah capek gitu rasanya. Jadi waktu pertama kali tuh kelas 1 SD. Oke. Baru masuk sekolah, terus bokap bilang ada lomba-lomba gitu vokal solo. Itu lagu Batak. Oke. Dan lucunya ini sebenarnya momen lucu juga sih. Jadi itu kan harusnya karaoke gitu kan, nyanyinya kan. Nah, ternyata CD-nya itu gak karaoke. Jadi ada suaranya. Jadi gue didiskualifikasi. Oh gitu, jadi ada suaranya ya? Ada suaranya, itu pertama kali. Jadi gue udah malu banget gitu kan pas nyanyi, beneran ada suara si penyanyinya kan. Diskualifikasi, udah turun katanya. Dikira lip sync kali. Dikira lip sync kan gitu. Gitu ya. Maksudnya kan soalnya gue nggak tahu di Medan gimana ya, maksudnya apakah emang banyak juga? Banyak banget. Festival banyak gitu, banget. Gue tuh punya teman vokal nih lebih dari 10 ada. Oh gitu. Yang maksudnya yang sering ikutan festival dari kecil. Iya, dari kecil. Jadi gue udah ada 10 orang lebih lah. Iya, pasti. Udah banyak banget. Oh lu lagi? Iya makanya. Apa lu gitu? Nah sama kayak gue sama Liodra tuh sempat juga ada ikutan. Oh bareng. Nah terus itu tuh acara lomba sekolah gitu kan. Terus ya udah. Tapi Liodra yang menang di situ. Karena gue di situ baru selesai pancaroba. Baru memulai lagi tuh kan. Jadi gue jadi juara kedua. Oh juara kedua. Liodra yang pertama. Oh gitu, keren ya Mas. Itu lomba kedua sama Liodra. Oh, karena gue sebelumnya itu beda kategori sama dia. Oh, lo sama dia beda berapa tahun sih? Umur? Gue 2001, Liodra 2000 berapa ya? 2003 ya? 3 ya kayaknya segitu. Anjir kelahiran 2000, tua banget gue berarti. Iyalah. Gue anjir 2000, gue 90. Gue masih 90 belum 80 ya. Oh iya. Sorry buat teman-teman yang 80, enggak bermaksud menghina ya. Nah, kemudian akhirnya ikut idol itu emang kemauan lu sendiri atau disuruh? Kagak, itu nggak ada kemauan siapa-siapa. Terus gimana ceritanya bisa ikut? Jadi gue tuh iseng-iseng, gue ngeliat di Instagram nih kan, ada online registrasi, ya udah gue ikutan aja. Tapi cuman formulir doang, isi formulir, terus nomornya udah ada. Gue tuh rencana pas audisi gak dateng. Oh. Jadi emang udah iseng-iseng doang, ngisi-ngisi formulir doang gitu kan. Tau-taunya teman-teman gue, mari tuh Indonesian Idol adaan gitu kan. Terus ya udah bilang, udah ikutan. Nah, jadinya ikutan. Tapi sampai juara 1 pun aku nggak ada mikir kayak gue mesti juara 1, gue mesti nggak ada. Jadi gue yang penting masuk aja udah deh gitu. Ini nggak ada niat. Ating tulus aja ya. Iya, nggak ada niat buat jadi juara nggak. Nggak obses lah. Nggak obses. Ya. Nah, kan idol itu kan kalau menurut orang-orang ceritanya yang ikut-ikut kan kayak antrian panjang setengah mati. Nah di Medan kayak gitu juga nggak sih? Sama. Gue ngikutin antrian. Oke, antrian juga. Kan ada yang jalur-jalur khusus. Kalau gue ikutin antrian. Jadi gue tuh sempat dipanggil memang jalur khusus, tapi nomor gue nggak aktif kan. Jadi gue ikutan antrian. Gitu. Itu berapa lama? Gue mulai dari jam 3 selesai jam 10. Jam 3 sore.
Jam 10 malam? 10 malam. Karena gue kan pulang sekolah kan. Oh iya. Jadi gue selesai jam 3, mulai jam 3 baru selesai jam 10. Gila itu lu udah ending banget. Oh, oke, iya. Kita kan jadi ada 3 tahap kan. Yang pertama tuh yang antrian. Terus juri lokal sama video booth. Terus terakhir tuh interview doang kan gitu. Jadi pas gua antri itu, pas di tengah-tengah ditarik sama kru yang udah kenal gue. Oh, ada. Ada kru yang kenal gua, terus ditarik langsung ke video booth. Gue bilang, "Kak, gua mau ikutan antri." Kagak langsung ditarik gitu. Oh gitu. Jadi gua jurinya di situ, juri lokalnya itu guru vokal gue juga. Oh, oke. Gitu. Ya, terus guru vokal gue bilang, "Dek, kalau ini nanti masuk di sini ya, masuk di sini." Kan gue nggak bisa ngatur ya, mau kemana gitu kan gitu. Jadi ya udah. Ikut aja. Tapi akhirnya nggak ketemu juga sama dia. Oh, nggak ketemu ya? Kan? Iya, langsung ke video booth. Gitu. Nah, habis itu ke Jakarta, audisi yang Jakarta. Itu calling 30 hari setelah itu di calling, lolos langsung masuk ya. Ke Jakarta. Nah, waktu itu perasaan kamu apa? Kan kalau pas di Medan ya nothing tulus aja nyanyi. Tulus ya. Pas ke Jakarta kan masih sama ya? Sama. Jadi gue mikir mau yes no udahlah gitu. Jadi mikirnya kayak mau masuk enggak ya udah gitu. Jadi gue udah dari dulu tuh mama gue selalu bilang lo kalah apa enggak pun yang penting lu udah berusaha yang terbaik gitu. Kayak gue dalam hati udah lo mau lulus apa enggak juga nggak peduli gitu. Ya. Yang penting gue udah ngasih yang terbaik. Gitu. Iya. Nah, terus pas di Jakarta audisinya kan ketemu juri-juri itu kan. Nah, pemilihan lagu pertama audisi itu kamu yang milih sendiri atau? Jadi itu sebenarnya itu mereka minta list lagu 10 lagu gitu kan. 10 bahasa Inggris, 10 bahasa Indonesia gitu. Terus pilih salah satu nih dari lagu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Terus gue pilih lagu yang bahasa Indonesia itu lagunya Kak Novita. Satu lagi itu lagunya Selena. Yang ada Hard One is All gitu kan. Terus yang jadinya itu gue nyanyi lagu si Kak Novita. Ya. Mereka yang pilih. Jadi mereka yang pilihin gitu. Iya. Gila itu ada tuh di YouTube tuh ininya tuh proses audisinya ya. Oh iya, makanya. Iya. Nah, terus berjalan ternyata lolos terus dari audisi ke berapa besar sampai masuk showcase. Nah, di showcase kan itu effortnya masih sama nggak? Atau tiba-tiba udah berubah kayaknya gue harus masih sama. Jadi gue tuh kayak gini gitu doang. Jadi kayak gini nyanyi gitu di panggung. Di panggung ada orang. Memang ada grogi sedikit lah. Ya, tapi mikir udahlah paling kalah gitu. Ya. Karena yang lain bagus-bagus kan. Kak Jola, Kak Jody, yang lain-lain tuh bagus gitu. Terus gue udah mati. Ya udahlah gitu. Jadi pasrahin aja. Jadi masih sama. Feeling itu sampai gue juara 1 pun feelingnya masih sama. Gitu. Jadi gue nggak mikirin gue mesti harus juara, enggak. Oke. Mungkin itu juga yang menjadi senjata ampuh karena kan kamu effortless. Iya, benar. Nggak mikir, nggak grogi pasti ada sih. Grogi, tapi nggak sampai nervous banget gitu enggak. Karena kan kadang orang karena mau terlalu obses jadinya grogi. Iya, gitu. Jadinya goyang. Itu tuh bisa jadi pelajaran buat teman-teman tuh. Nah, terus kan kamu masih sekolah, kondisi itu kelas 2. Itu gimana tuh proses izin kah atau gimana? Proses izin itu izin aja. 1 semester izin ya? Enggak ya? Itu tuh gue masuk di pertengahan semester kedua. Oke, ya. Jadi setelah semester 1 baru kedua, pertengahan gitu. Gue bilang gue mau ikutan idol, ya udah. Terus nanti jangan lupa surat-surat ya gini. Ya udah tinggal kasih aja. Tapi kasih dispensasi jadinya. Oke. Karena kan gue sekolah musik, khusus musik. Jadi SMK. Tapi dia jurusan klasik. Gitu ya. Makanya guru gue kasih dispensasi. Jadi lagu yang gue nyanyiin di idol itu dinilai dari situ. Anggapannya itu belajar juga. Belajar langsung keren. Anggapannya itu magang ya, magang dulu kan. Malah gue masih SMA nih kelas 2. Iya. Gitu ya. Tapi keren ya, maksudnya di sekolah kamu berarti bener-bener memberikan
support. Karena musik juga karena musik kan. juga ya sesuai. Kalau tiba-tiba kamu jadi aku mau izin master chef nah kan Enggak beda, kayak nyambung. Gak nyambung ya Kayak kan. nyambung. Oh gitu ya. Baik. Jadi terus pas ujian itu berarti balik. Jadi balik. Oh enggak balik dong. Jadi gue nggak ada ujian. Oh udah pokoknya manggung itu adalah. Jadi itu udah ujian gue yang di panggung. Oh gitu. Keren ya. Karena gue kan musik, jadi kalau belajar langsung kan lebih bagus praktek kan, Ya, gitu. bener. Jadi susah. Ya. Jadi gue udah buat ujiannya yang itu. Oh gitu. Wah. Gue ujian pertama kali yang gue inget tuh lagu Kecewa itu. Iya. Udah per 80. Oh. Gila. Itu berarti selalu diupdate nilainya. Kalau update. Nah, Gitu. tapi ada juga ujian-ujian kayak ujian Mandarin, bahasa Indonesia, Ya. ada. Tapi online. Oh itu online, kamu ngerjainnya dari Jakarta? Dari Jakarta. Oh iya. Oh keren. Aku baru tahu nih kalau kamu tuh SMK musik itu swasta apa negeri? Swasta. Oh, swasta Kalau ya? negeri kan SMM kan? Iya negeri. Kalau ini Swasta, SMK khusus. Oke. Oh keren. Gila nggak update itu ya tentang pendidikan musik itu sekarang. Banyak sih kan. Udah banyak ya. Nah terus masuk Idol akhirnya karantina. Mau ngomong kan berkumpul bersama itu tuh 12 ya apa 13? Kalau Spekta 12. 12. Bersama 12 teman-teman yang notabene baru kenal dan dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Benar. Waktu itu kamu nyesuainya gimana untuk secara bergaulnya lah? Gua sih flow aja sih. Jadi maksudnya kemana aja gitu. Emang basicnya juga gampang Basicnya bergaul juga ya? gampang gitu. Oke. Jadi ya udah. Tapi gue yang paling dekat itu awalnya tuh gue sama Whitney karena Oh, umur Whitney. gue sama Whitney tuh nggak beda jauh. Oke. Cuma beda setahun. Sama si Kajola juga, cuman Kajola kan lebih ke kayu gitu. Oh, iya. Kalau aku lebih klopnya ke Whitney. Kak Whitney gitu. Oh iya maksudnya ya akhirnya kan menemukan ngobrolnya yang cocok. Iya, kan? cocok. Bukan berarti musuhan. Bukan berarti musuhan Iya, gitu, benar. tetap ini. Iya. Oh gitu. Soalnya kan aku lihat kan ya anak-anak muda rata-rata kan seumuran lah. Paling kalau beda jauh nggak sejauh Iya, amat gitu. benar. Tapi beda daerah, beda kebiasaan benar. pasti kan sama-sama nyanyi cuma beda Iya, kebiasaan. benar. Terus tinggal bareng. Terus Iya. ada yang kamu dapetin nggak selama karantina? Ilmunya gue dapetin itu gini, di sana kan kita nggak pegang HP kan. Oh oke. Jadi HP itu disita, nggak boleh pegang HP gitu. Jadi gue belajar, gue bisa jadi lebih fokus. Nyanyi gitu. Jadi gue ngerasa banget sih sampai skala gitu. Wow. Oh tiba-tiba hilang airnya. Nggak apa-apa. Terus Gue ngerasa tuh waktu dulu gue nggak pegang HP itu gue berasa fokus banget. Setelah gue udah keluar, gue pegang HP lagi, gue jadi kurang fokus. Jadi gadget itu kerasa banget sih. Iya. Jadi kalau gadget kan emang kayak candu banget kan. Bener. Gitu. Makanya yang gue pelajari itu emang ada baiknya juga jadi fokus. Gitu. Iya. HP itu disita. Gitu. Bener. Ini kita bisa lihat langsung dari kondisi sekarang nih, handphone dipegang terus. Bisa dilihat. udah ketahuan. Gitu. Langsung ya. Iya. Oh iya benar-benar karena ketika handphone disita otomatis fokus kamu udah benar-benar Fokusnya udah berbeda ya. Terus itu kan tiap minggu gonta-ganti lagu, maksudnya minggu pertama, minggu kedua beda-beda lagu kan. Dan di update-nya pun setiap minggu dan kamu harus latihan, harus dan belum tentu lagu yang kamu nyanyikan adalah lagu yang tahu iya kan. Benar. Jadi itu kesusahannya gimana tuh? Gue kesusahannya itu sebenarnya kalau ya namanya juga penyanyi mungkin ada yang susah ada yang enggak. Kalau gue tapi lebih gampang hafal lirik. Oh emang orangnya gampang hafal lirik gitu. Nada yang gue susah. Kalau nada itu kadang suka mikirnya kesana-sana kayak sering jadi diimprove gitu. Kayak gue lebih susah ke nada. Gitu. Oh gitu. Kalau lirik gue bisa. Bisa hafal. Oh masa sih ya? Malah gue malah mikirnya wah nada nih soalnya kan kamu ya selain hit note ya kayak nadanya oke tapi itu ya karena latihan ya. Karena latihan gitu juga. Karena kan kita lebih banyak di syuting sebenarnya. Jadi sebenarnya sama sih, cuman waktu di syuting itu istilahnya kayak jadi 24 jam. Oh, oke. Karena kalau latihan itu kan jadi pas latihan sambil syuting gitu. Iya. Jadi waktunya itu agak kambil sedikit. Sambil sedikit buat latihan. Makanya gue pulang dari syuting atau segala macam kegiatan, gue langsung latihan di kamar. Oh gitu. Wah gila seru banget ya jadi. Ini tahun depan ikut Idol. Gitu. Udah tua nggak mungkin. Umurnya udah nggak bisa. Umurnya udah nggak sanggup. Nggak sanggup. Nah
Spekta itu kan berarti kurang lebih 13 mingguan lah ya, berarti dari Spekta 1 sampai Spekta Grand Final apa gitu. Lebih ya. Lebih. Kan kita mulai dari Spekta itu Januari. Awal Januari awal. Grand Finalnya itu bulan 4. Oh, bulan 4, bulan 3, bulan 4 kayaknya. Bulan 4 ya. Nah, dari sekian banyak itu lagu atau momen Spekta mana yang berkesan buat lo sendiri? Yang paling berkesan? Yang paling semuanya berkesan sih. Cuman kalau yang paling bekas, yang paling banget itu ya Never Enough itu. Oh, ya Never Enough. Never Enough itu Spekta berapa tuh ya? Berapa ya? Pokoknya 6 besar. Oh, itu 6 besar ya? 6 besar. Oh, 6 besar tuh berarti ada teman saya keluar tuh. Bener ya? Iya. Di 6 besar ya? Iya, benar. Emang gue temenan. Oke. Anda. Teman saya keluar. Iya. Oh, itu berkesan buat lo banget. Berkesan. Karena gue tuh nggak expect gue nyanyi lagu Never Enough tuh sampai trending kayak gitu. Itu lo yang pilih atau dipilihin? Dipilihin. Jadi gue tuh nggak tahu lagunya sebenarnya. Serius lo nggak tahu? Gue nggak tahu lagunya. Orang tuh pada bilang aja Never Enough. Lagi hits banget saat itu kan? Iya, nah tapi gue nggak pernah denger lagu itu karena kan gue nggak pegang HP. Oh iya bener juga kan? Ya. Jadi Bunda Maya itu mulai dari 2 Spekta sebelum itu udah bilang nyanyi lagu Never Enough dong, Never Enough gitu. Iya bun, gue udah bilang Never Enough, belum diiniin gitu. Sampai akhirnya waktu 6 besar itu gue dibilang sama kru Never Enough katanya gitu. Ya udah, gue coba kan gitu. Lagunya susah ya cuy, gitu kan. Terus ya udahlah gitu. Akhirnya gue nyanyi. Nah posisinya adalah gue di situ tuh lagi flu, lagi pilek, lagi batuk, lagi demam. Oh, serius lo? Malamnya tuh gue demam. Waduh. Terus terus paginya itu gue flu batuk gitu. Jadi gue nyanyi di situ posisinya lagi sakit. Wow, tapi segitu. Tapi gue makanya gue nggak expect, maksudnya bisa nggak bagus juga sih, maksudnya segitunya lah. Bisa bagus di saat gue nyanyinya, di saat gue kondisinya lagi sakit gitu. Jadi gue nggak bisa sampai expect bagus gitu loh, nggak sampai yang gimana gitu. Sampai akhirnya gue lihat trending di YouTube selama sebulanan kayaknya. Kayaknya enggak mas sebulan sih, kayaknya 3 minggu kayaknya sih, hampir 4 minggu lah. Ya hampir 4 minggu lah ya benar-benar. Jadi gue nggak sampai mikir wah gila sih ya bisa sampai akhirnya dinotis sama penyanyi aslinya. Aslinya ya, minggu depannya gitu, makanya langsung. Iya. Karena lagu itu lagi booming, terus filmnya juga lagi naik kan. Iya, lagi naik banget gitu. Gua nggak, nah itu di saat itu kan posisinya gue nggak tahu. Nggak tahu dunia luar. Nggak tahu dunia luar gimana kan. Gue berasa jadi corona di situ. Iya benar-benar. Nah habis itu akhirnya lu sampai di titik grand final lah, mungkin sebelum juara tuh sampai grand final. Lu apa yang lu pikirin ketika lu sampai grand final? Lu merubah ekspektasi lu yang awal tadi kayak udah slow aja lah. Sempat berubah sih. Jadi gue setelah grand final tuh setelah Bunda Maya tuh bilang coba bilang sama keluarganya push lagi soalnya kemarin tuh sempat dibilang gue di posisi kedua. Gitu. Terus itu Bunda Maya bilang, terus gue dalam hati wah nggak mungkin juga gue sia-sia nih, gue udah grand final, udah result nih minggu depan gitu kan. Gak mungkin gue sia-siain, fans gue udah dukung semua, keluarga semua. Jadi gue di situ nekat, udah mau juara 1, juara 2, yang penting gue udah kasih yang terbaik gitu. Jadi tapi gue tetap bilang sama keluarga, ayo dukung lagi. Iya. Tapi ya effortless dalam bernyanyi. Effortnya tetap ada gitu. Iya benar-benar. Karena kan maksudnya balik lagi tetap ini adalah kompetisi kan. Jadi kalau menang kan biasa. Iya. Jadi tetap effort atau nuansa bersaingnya itu pasti. Nah gue tuh di Idol tuh nggak ngerasa bersaing gitu, karena kita tuh family gitu kan. Jadi nggak ada rasa bersaing tuh nggak ada gitu. Malah kita siapapun yang keluar pada nangis semua gitu. Jadi pada sedih kan, karena udah ada yang keluar satu. Itu kayak berat. Itu sedihnya tuh di situ. Jadi bukan karena keluar gitu, tapi karena gak bisa bareng gitu. Makanya waktu result and reunion pasti sedih lah. Gila sih, mungkin kalau gue pasti pas misalnya yang keluar malam ini adalah misalnya siapa, si A gitu, tuh gue kan untung bukan gue.
Beda ya, Ya, beda. kalau gua. Iya. Itu bukan gua. Hati-hati lu ya di luar. Hati-hati loh injak semut kan. Bercanda ya teman-teman ya. Itu tapi maksudnya sedekat itu ya, maksudnya kalian finalis itu ya. Keren. Nah, akhirnya lu menjadi juara 1 di Indonesian Idol 2018. 2018. Ya kan itu. Hitungannya 2018 kan. Iya. Si Leora 2019. Jadi 2020. Leora jadi 2020. Oke, 2018 Maria Simanukir menjadi seorang juara Indonesian Idol dan mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Jadi ada istilah atau mungkin ada selintingan mungkin orang bilang kutukan bahwa kutukan juara 1 karena kita bisa melihat ya contoh-contohnya nih kayak misalnya Joy Idol sama Delon yang lebih naik Delon. Terus kedua itu Bang Jud sama Pace Mike waktu itu ya mungkin sama-sama Pace Mike juga naik sih, cuman ya. Bang Jud kayak melejit banget gitu. Terus dan banyak sampai sini-sini kan gitu. Itu menurut kamu gimana? Tapi kutukan itu kan juga kayak dari American Idol juga kayak gitu beberapa kan? Beberapa. Ya kayak Ruben Studdard sama Clay Icon. Jadi gue tuh mikirnya itu udah mindset dari orang-orang. Tapi lu udah tahu kutukan itu nggak pas di Idol? Gue udah tahu. Gue udah tahu. Nah, gue sih sebenarnya bodo amat gitu. Karena kan rezeki orang beda-beda gitu loh. Benar. Orang ada yang di off air, ada yang di on air gitu. Jadi beda-beda. Gitu. Contoh gue off air gitu. Kak Jola, Kak Jody di on air gitu-gitu, maksudnya di lebih yang kayak pensi gitu. Sedangkan gue jobnya itu di wedding gitu kebanyakan gitu. Jadi orang mikirnya karena gue job wedding tuh jadi nggak kelihatan gitu. Kalau pensi kan orang-orang bisa story gitu. Kalau wedding kan tertutup gitu, private gitu. Makanya jadi lu nggak takut tuh, misalnya lu nggak takut? Gue nggak takut sih. Lu merasa kayak tapi gue sempat takut. Dulu pas baru-baru ini sih. Oh oke takutnya. Tapi gue takutnya itu karena kayak gue bakal eksis lagi nggak ya gitu. Takutnya itu doang. Tapi gue sih selalu percaya aja lah Tuhan pasti kasih rezeki lah. Iya. Pasti kasih jalannya yang sesuai udah digambarin gitu. Iya benar-benar. Jadi soalnya kan ya karena kutukan itu jadi kadang kita mau berkompetisi juga kayak apa gue juara 2 aja ya. Nah iya, orang-orang mikirnya kayak gitu, ntar gue juara 2 aja deh gitu, atau enggak gak usah juara gitu. Iya, juara 1 juga kan naik amat kayak gitu kan misalnya. Tapi gue sih gak peduli sih. Gak peduli ya? Ya pokoknya do the best aja ya. Do the best aja yang setiap mau manggung, ya udah pokoknya lo yang terbaik. Keren, ini harus dicontoh buat teman-teman di rumah nih. Karena kalau kita cuma mikir-mikir kutukan, ya kutukan ya percaya nggak percaya. Iya, percaya nggak percaya kalau itu. Tapi ya rezeki semua udah ada yang ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur. Keren banget, bisa harus dicontoh banget. Nah, terus bagaimana kamu melihat persaingan? Kan udah abis lulus dari Idol, kamu masuk industri musiknya yang real gitu loh, bukan kompetisi ajangnya gitu. Industri musiknya nih, lingkupnya lebih gede. Tetap berkompetisi secara nggak langsung. Kamu ngelihatnya gimana kompetisi di industri musik Indonesia setelah lulus dari Idol? Setelah lulus, nah gue tuh sempat terkeep karena gue sekolah itu. Oh iya, abis lulus Idol kan gue sekolah dulu ya. Jadi kan gue terkeep jadwalnya gitu. Ya. Jadi memang di kontrak gue pun juga 3 lagu, pokoknya 3 tahun aja kontraknya. Terus baru-baru ini udah selesai gitu. Sama label. Terus gue sekarang udah indie gitu. Iya. Tapi lu menyingkapi industrinya sendiri dengan talent sabar sih kalau dibilang. Harus sabar. Ya, itu sih kalau gue emang karena mungkin terlalu sabar juga sih orangnya. Jadi gue terlalu let it flow. Jadi pada akhirnya karena gue dengar juga dari orang ikutin aja. Takutnya kan nanti gimana kalau misalnya pun jadi idealis kan nggak enak juga sama orang kan. Gitu. Jadi gue ikutin aja let it flow. Tapi belakangan ini gue makin lama kayak gue mesti ada nih satu yang gue capai nih gitu. Akhirnya punya tujuan gitu. Tapi bukan idealis mesti yang gue harus gini enggak. Tapi gue tetap mengikuti prosedurnya. Iya. Nah ngomong soal tujuan, apa tujuan yang ingin dicapai seorang Maria Simanukir sekarang? Sekarang. Apa? Yang pengen gue capai itu sekarang album. Tahun ini tuh album. Tahun ini album. Terus gue tuh gue barusan kemarin tuh daftar American Idol. Oh daftar American Idol? Daftar. Nah gue tuh kemarin tuh mikir kan. Gue mikir
diterima nggak ya? Karena gue orang Indonesia gitu Iya, kan. bener. Apakah diterima audisinya gitu, registrasinya? Ternyata diterima. Oh bisa ya kayak Jadi gitu ya? udah ada notif tanggal segini audisinya. Tapi via Oke. online. Oh via online. Oh iya sekarang pandemi jadi Pandemi kan gue nggak mungkin ke Amerika. Iya. Oh tapi bisa kayak gitu, gue juga baru tahu tuh. Nah Tapi- itu dia. Nah gue masih nyari nyari tahu nih gitu online itu gimana gitu prosedurnya. Tapi lo bilang nggak kalau lo juara Indonesian Idol gitu? Bilang. Maksudnya pakai ya? Oh maksudnya enggak, harus pakai bukan gitu? juara sih bilangnya. Oh. Tapi gue bikin, jadi dia nyuruh upload video apapun gitu kan, gue nyanyi gitu. Tapi bukan lagu audisi gitu. Oh, oke. Jadi gue upload video apapun, gue masukin video lagu gue yang di Indonesian Idol. Oh ya jadi pasti secara nggak langsung tahu. Oh ini Secara finalis. yang finalis. Gitu. Ya, harusnya lo masukin Nah video. dia nanya kan, sebelumnya pernah ikutin ajang apa gitu di oke. Indonesian Idol. Oh ya berarti udah tahu nih. Harusnya lu kasih masuk videonya yang ini aja yang jadi pemenangnya adalah yang Daniel ngomong gitu. Oh iya Kan gue gak nyanyi. Maria sih orang kira gitu. Tapi gak nyanyi gue. Jadi kayak dia pas kayak oh ini mah nggak usah nyanyi lah. Lu udah. gak usah nyanyi katanya. Langsung audisi aja gitu. Canda. Oh gitu ya. Jadi kita doain nih semoga bisa Duh, masuk. amin. Ini kan membanggakan. Tapi tetap sih gue nggak expect tinggi sih. Oh, oke. Karena gue mikir Amerika juga susah gitu kan. Tapi gue yang penting gue fokusin di album gue juga gitu. Jadi American Idol ya selingan lah gitu. Maksudnya kalau memang jalannya di American Idol ya Tuhan pasti jalannya jalan. gitu. Keren. Nah kita berdoa ya semoga bisa membanggakan bangsa Amin. Indonesia. Amin. Nah ngomong-ngomong soal album nih, berarti sekarang total single yang udah lo keluarin yang udah beredar di platform digital ada berapa? Udah berapa ya? 3, 4 4 yang terakhir ini Is This Love. Is This Love ya? Itu rilisnya kapan? Itu rilisnya bulan lalu, Oh bulan lalu ya? pas tanggal bulan. 9. Gue masih ingat tuh. Oh ya bagus ya. Nah berarti dari 3 lagu itu di label sebelumnya. Tapi sebelumnya. Yang gitu. ini ini di udah Is This Love ini indie. Indie. Ya. Tapi Gue sama KNSG. Masih apa? NSG. Itu ceritanya gimana lagunya tuh? Tentang Itu apa? lagunya itu tentang kayak mempertanyakan dan apa ya bilangnya, dia mempertanyakan nih. Cewek. Apa itu? Cewek Mau cewek mau cowok itu sama bebas aja. gitu. Oke. Terus dia mempertanyakan nih, cinta itu kayak gimana sih gitu. Tapi di dalam hati dia meyakinkan gue tuh real gitu. Oke. Kenapa lu mesti bingung gitu sama cinta? Sedangkan gue cinta sama lo dan gue tuh real. Gitu. Oh, oke. Karena ada kata-kata ain't no plastic girl, I'm the real thing. Oke. Jadi kan banyak sekarang kayak mikir standar kecantikan itu kan mesti kayak gini. Iya. Tapi gue real gitu loh. Gue pure diri gue sendiri, gue dan percaya diri gue sendiri, gue bisa mencintai lo apa adanya. Oke, wah dalam ya, deep ya, so deep ya. Nah itu lagunya tulis sendiri? Itu lagu dari Kanoti. Oh oke. Tapi ada ininya gue tetap Ada lirik-lirik sedikit lah. Oh ada ikut-ikut Ikut-ikut bagian ya? ambil bagian. Oh gitu, keren. Nanti teman-teman bisa cek di semua platform digital. Ada video klipnya juga? Masih lirik Oh video lirik. Ada di YouTube juga. Bisa cek di Spotify. Spotify, di Apple Joox, Music, Apple Music. Joox ada. Keren. Gue tadi udah dengar lagunya. Keren. Nah tapi berarti jenis musik yang lo usung ini kan yang It Is Love ini agak berbeda dengan jenis musik lo yang kita tahu di Idol lah gitu. Diva, atau di sebelumnya kan di ya. sebelumnya. Itu emang lo mau merubah image-nya Jadi, atau gimana? Gua tuh tipe orang yang pengen nyoba sesuatu yang baru. Oh, oke. Jadi gua tuh sebelum-sebelumnya itu kan udah diva, terus udah apa sekarang tuh lebih yang dulu-dulu pop R&B, ballad gitu. Nah, sekarang gue lebih ke R&B gitu, pure R&B. Oh, oke. Tapi tetap R&B-nya itu ada divanya gitu. Jadi tetap ada guanya tetap yang dulu. Iya. Karena maksudnya itu kan udah melekat karakter lah. Iya, udah melekat banget gitu. Ya, jadi gue tetap ada R&B diva-divanya gitu lah. Contoh kayak apa ya? Yang lagu Bleeding Love itu kan R&B kan. R&B, nah, kayak gitu-gitu lah. Kayak gitu ya ini referensinya. Keren. Nah, jadi teman-teman boleh cek di semua platform digital, juga dengerin kayak gimana sih Maria yang sekarang musiknya, ya kan. Nah, ngomong soal musik juga, gue mungkin penasaran nih, mungkin agak mundur sedikit. Siapa sih referensi penyanyi
lu nih kan orang pasti punya influence, punya siapa sih yang lu gemari dan kayaknya nih gue pengen nih niru dia nih gitu. BTS. Kelihatan kan ada di lu BTS. Army. Gua Army. Keren. Garis keras anjir. Oh, garis keras ya? Iya. Tapi nggak keras-keras banget. Oh, lu BTS. Gue BTS, Army. Kalau dulu banget pas Dulu masih banget sih belajar. Michael Jackson. Oh, lu suka dengan Michael Jackson. Gue tuh punya albumnya Michael Jackson tuh udah dari dia lagu yang band. Aha. Itu bukan album Bukan album pertama ya. pertama. Tapi mulai dari band gue udah mulai suka dia, udah mulai suka Michael Michael Jackson Jackson. sampai dia ngeluarin album yang terakhir setelah dia meninggal. Oh, Gua gitu. punya, Michael tapi di Jackson. Medan. Kalau cewek? Beyonce udah pasti. Oh, itu udah Beyonce. pasti. Beyonce. Soalnya kan nyanyinya lu bisa nyanyi lu kan diva-diva gitu kan. Iya, tiba-tiba. Artis- Nah, kan gue sukanya mereka tuh karena mereka mencoba hal yang baru. Beyonce kan kita tahu dulu lagu-lagunya itu yang power, ballad gitu kan. Tapi dia sekarang udah bisa EDM apa segalanya, udah bisa mencoba hal baru. Sama BTS kan juga gitu. Dulu hip hop gitu kan, sekarang udah mencoba yang baru. Benar. Jadi gue terinspirasi dari mereka tuh karena mereka mencoba hal yang baru. Oh, oke. Apakah sesuai gitu? Iya benar. Jadi lu nggak hanya bukan hanya patok satu orang doang ya, ya. tapi lu juga kayak attitude mereka dan Iya, bermusik. attitude mereka gitu. Keren banget nih. Ternyata Army ya. Army Gawat. Dynamite. Jangan lupa dengerin yang baru, Butter. Sudah Promosi. promosi BTS lain. Bukan lagu gue yang dipromosi. Nah, lu kan juga orangnya let it flow, santai ya, kayak gue juga gitu sih, slow. Maksudnya kita lewatin apa yang ada di depan kita doang kan. Benar. Cuman seandainya gue tanya untuk kira-kira lu mau jadi apa 5 tahun ke depan, lu ada kebayangan nggak? 5 tahun ke depan gue tetap jadi diri gue sendiri pastinya. Nah, tapi yang seperti apa dia? Ya, yang seperti apanya itu tujuan gue sih jadi penyanyi internasional sih melalui American Idol ini. Semoga. Jalur paling dekatnya itu ya. Tapi ini baru-baru ini ya. Ya. Tapi kalau dulu memang impian gue memang jadi penyanyi internasional. Cuman kan gue masih belum tahu nih arahnya nih di mana nih gini-gini gitu. Mana. Mungkin ya, semoga Tuhan kasih jalannya di American Idol ini. Oh, oke. Ya gila. Tapi itu gokil sih, maksudnya kan gak banyak orang punya mimpi itu. Yeah. Jadi kita dukung terus Maria untuk menjadi jawara American Idol. Jawara. Masuk jadi finalis aja udah. Iya, tapi Sangat masuk bersyukur ya. di TV mereka juga udah gak apa-apa. Iya, Gue nggak expect pokoknya nggak expect jadi harus juara 1. Iya benar. Ya kita doain ya semoga Maria tiba-tiba 5 tahun ke depan benar-benar kita lihat, wah kita Maria lagi di mana? Oh sorry, I'm still at Los Angeles, Washington. Kayak betul gitu. Oh no, I'm in New York. New York sebelah kiri kali ya. Aduh, well, New York, oke, I see you soon at Jakarta. Oh, udah gitu kan? Iya. Amin. Tapi keren, itu ada satu cerita yang mulia dan gue setuju banget ya. Gila. Nah mungkin Maria terakhir sebelum kita mengakhiri ini, mungkin lo sebagai juara Indonesian Idol, sebagai finalis Indonesian Idol, mungkin boleh kasih kiat-kiat buat teman-teman yang Idol ini kan udah puluhan tahun jadi apa ya, mungkin jadi impian orang-orang, anak kecil, anak muda, dan orang dari daerah. Benar. Untuk kayak, kayaknya batu loncatan gue di Idol nih, otomatis pengen ikut. Nah mungkin kiat-kiat atau mungkin saran-saran buat adik-adik di rumah atau teman-teman di rumah yang pengen ikut Idol juga, yang mau ikut nanti audisi berikutnya, atau mungkin ajang-ajang yang lain gitu. Dalam gue itu sih kalau aku sarannya jadi diri sendiri dulu. Jadi percaya sama diri sendiri kalau kamu tuh bisa ngelewatin hal-hal yang sekecil apapun. Terus tetap berlatih, yang pasti itu pasti. Itu berlatih itu pasti. Terus kuatin mental itu udah pasti. Itu udah harus itu. Apalagi sebagai kalau mau jadi public figure kan gitu. Terus bersyukur sih. Paling penting tuh bersyukur. Benar-benar. Apapun yang dalam dirimu itu harus bersyukur. Keren. Nah itu teman-teman, semoga bisa menginspirasi ya, bisa memberikan masukan-masukan baru, memberikan gambaran dan juga memberikan cerita dan motivasi untuk teman-teman bisa mungkin ikut Idol, mungkin ikut kompetisi yang lain, atau mungkin berjuang sendiri juga nggak apa-apa. Iya.
Gitu. Oke Maria, terima kasih banyak. Terima kasih kakak. Keren, sangat-sangat menginspirasi juga memberikan wawasan baru buat gue pribadi ya. Semoga bisa menjadi lebih maju lagi. Amin. Karir bermusiknya juga lebih naik lagi dan mimpinya tadi sebagai penyanyi internasional bisa tercapai ya. Amin. Kita doakan bareng-bareng. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak biar kita tetap sehat selalu dan juga ini pandemi bisa berakhir ya. Benar. Dan bisa kita ketemu lagi di panggung-panggung lainnya. Amin. Teman-teman jangan lupa juga untuk menyaksikan Serundeng lainnya bersama musisi-musisi dan juga narasumber gue yang lain. Semoga bisa menginspirasi kalian semua dan juga tetap semangat dalam menghadapi hidup dan juga merubah mindset bahwa musik itu tidak seburuk yang kalian kira, karena musik itu juga kehidupan dan juga musik itu ya kita sama musisi-musisi itu sama dengan orang-orang yang lain kok gitu loh. Dan biar kalian bisa tetap sehat-sehat dan juga melaksanakan aktivitas kalian apapun itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laude. Bye.